Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Alisha Nurfitri dengan NPM 203507031. Di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester Pemikiran Politik Indonesia yang berjudul Memahami Latar Belakang Pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemimpin merupakan unsur penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Legitimasi pemimpin juga dianggap penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya pemimpin, ada sebuah sistem dalam pemerintahan yang dilakukan dan dijalankan melalui aturan dan nilai yang berlaku di dalamnya. Kajian mengenai pemimpin dan aktor negara mengaitkan sosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang tokoh politik yang pemikiran dan juga peranannya sangat dibutuhkan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sosok Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yang menjadi pusat perhatian baik nasional maupun internasional. Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia dan aktor politik utama di negara Republik Indonesia pada saat itu. Figur Susilo Bambang Yudhoyono sendiri kian populer di mata berbagai lapis masyarakat. Dari hasil sejumlah polling sebelum pemilu 2004 menunjukkan bahwa ia menjadi tokoh yang paling dipercaya sekaligus paling dijagokan pada pemilihan 2004. Figur flamboyan yang seolah mengakar kuat oleh sejumlah kalangan disebut-sebut sebagai faktor yang cukup dominan dalam menentukan kebenaran Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono juga dikenal sebagai tokoh yang mampu membangun komunikasi dan menyapa masyarakat luas. Selain cukup cerdas, Susilo juga terbilang handal dalam melakukan pencitraan atas dirinya. Lantas, lebih jauh, Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat penting menjelang masuknya dalam bursa calon presiden 2004 yang lalu. Pada saat kepemimpinannya dimulai dengan adanya rekonstruksi Aceh pasca terjadinya bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Pada saat itu dirinya dituntut untuk satu Susilo Soeharto atau kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya UUD 1945. Setelah itu beberapa program pemerintahannya mulai dilaksanakan, diantaranya menyangkut upaya pemberantasan korupsi dengan kembali hidupnya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama ini hanya menjadi macan ompong dalam Orde Baru. Kemudian pemberantasan korupsi yang dicanangkannya menjadi obat baru bagi rakyat Indonesia yang selama ini mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpin bangsanya. Kepemimpinannya sebagai kepala negara dan sekaligus Wakil Presiden pada tahun 2004 yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengaitkan pemikirannya dengan demokrasi. Hal ini tidaklah mengherankan apabila ia disebut sebagai presiden yang kepemimpinannya demokratis. Hampir di setiap pemikirannya, baik melalui pidato maupun tulisan ataupun wawancara sekalipun, SBY ini selalu tidak pernah lupa untuk mengaitkan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik untuk Indonesia. Proses reformasi selama kurun waktu 10 tahun membuat ia yakin bahwa Indonesia akan mengalami perubahan yang lebih baik di eranya dengan demokratisasi yang sedang berjalan. Dan yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah kombinasi yang sehat akan tata kelola pemerintahan yang benar, serta kebebasan dan toleransi serta penerapan hukum. Kemudian dengan segala euforia tentang pemilu yang bebas dan berhasil dilaksanakan sebagai wujud demokrasi yang sesungguhnya, rakyat Indonesia dengan cepat belajar bahwa demokrasi itu tidaklah selalu menjadi obat bagi semua masalah bangsa. Demokrasi itu sendiri tidak menyelesaikan masalah pemberontakan separatis, konflik suku, krisis keuangan, kemiskinan, serta keresahan sosial ataupun ancaman teroris. Hal yang kemudian segera menjadi jelas adalah bahwa demokrasi hanya dapat menyelesaikan permasalahan bangsa ini jika dilengkapi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian untuk upaya pembangunan demokrasi merupakan usaha yang sistematis. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi agar sistem dapat tetap bekerja. Institusi-institusi demokrasi menjanjikan kepastian, kemudian produktivitas dan keberlangsungan
dalam demokrasi yang sehat. SBY juga mengatakan bahwa pembicaraannya mengenai perkembangan demokrasi pada hakikatnya adalah pembicaraan tentang tata pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan inilah yang membuat sebuah demokrasi menjadi berarti dan berfungsi. Hal yang khusus lain menurut pemikirannya adalah di mana alasan mengapa tata kelola pemerintahan menjadi sangat bermakna bagi sebuah demokrasi. Demokrasi juga bukan saja memunculkan aspek-aspek terbaik dalam masyarakatnya, tetapi juga menampilkan hal-hal terburuk yang ada dalam masyarakat, dan keduanya kerap kali hadir secara bersamaan. Kemudian SBY juga mengatakan dalam berbagai kesempatan perkembangan demokrasi hanya akan berhasil jika kita memfokuskan diri pada pembangunan sistem, yaitu tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki banyak arti, salah satunya adalah keunggulan daya saing, transparansi, dan sikap anti korupsi. Artinya bahwa pertanggungjawaban dan penegakan hukum antara profesionalitas dan produktivitasnya itu sangat dijunjung tinggi. Untuk itu, penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu pentingnya dua aspek ini, yaitu demokrasi dan tata kelola pemerintahan, yang ia agungkan menjadi hal yang menarik dari sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sepanjang kepemimpinannya sebagai presiden periode 2004 sampai 2009, sering sekali beliau mengatakan tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, hal ini penting pula untuk dipahami secara mendalam mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan menurut Susilo Bambang Yudhoyono, karena pemikirannya sebagai presiden adalah hal yang penting dalam mentransformasikan pemikirannya demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.